Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Romli dan Ibu Nisa selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifa Sabina Febriani. Saya di sini bertugas sebagai moderator kelompok saya, yaitu kelompok 6. Kali ini saya tidak akan sendiri karena akan ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Evan Bagaskara, ada Hanisa Fitri, dan ada Siti Muslimah Solehati. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami. Tolong disimak ya. Tentang pengaruh emosional siswa terhadap prestasi belajar. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pertama, pengertian emosi dari beberapa ahli, dan yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi emosi, dan yang ketiga ada hubungan-hubungan emosional terhadap prestasi belajar peserta didik, dan yang keempat permasalahan yang mempengaruhi perkembangan emosional. Yang kelima ada solusi untuk mengurangi emosional peserta didik. Kepada pemateri pertama yaitu pengertian emosi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian emosi. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Yang hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Secara bahasa, kata emosi diturunkan dari kata bahasa Prancis, emotion, dari emovioir, kegembiraan dari bahasa Latin emovere, luar dari movere, bergerak. Sedangkan secara istilah, emosi merupakan perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Adapun pengertian emosi menurut para ahli yaitu menurut Sudarsono, emosi adalah suatu keadaan yang kompleks dari organisme seperti tergunggahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya luas, biasanya ditambahi dengan perasaan yang kuat yang mengarah ke suatu bentuk tingkah laku atau perilaku tertentu. Menurut Chaplin, emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Yang pertama itu ada usia. Semakin bertambahnya usia individu, diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang sesuatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan lebih matang. Yang kedua ada perubahan fisik. Nah, perubahan fisik pada individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi, sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan, yang berarti emosi remaja pada saat itu meningkat akibat perubahan fisik tersebut. Nomor 3 ada pola asuh orang tua. Dari pengalaman berinteraksi di dalam keluarga akan menentukan pola perilaku anak terhadap orang lain dalam lingkungannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keluarga adalah pola asuh orang tuanya, yaitu cara orang tua memperlakukan anak-anaknya yang akan memberikan akibat baik maupun buruk yang secara permanen dalam kehidupan si anak. Yang keempat ada lingkungan. Kebebasan dan kontrol yang mutlak dapat menjadi penghalang dalam pencapaian kematangan emosi remaja. Lingkungan di sekitar kehidupan remaja yang mendukung perkembangan fisik dan mental memungkinkan kematangan emosi tersebut dapat tercapai. Hubungan emosional terhadap prestasi belajar peserta didik. Keterkaitan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar pada siswa individu yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih baik dapat menjadi lebih terampil dalam menenangkan dirinya dengan cepat. Nah, hal positif akan diperoleh bila si anak diajarkan keterampilan dasar kecerdasan emosional. Secara emosional akan lebih cerdas, penuh pengertian, mudah menerima perasaan-perasaan yang lebih banyak, dan pengalaman dalam memecahkan permasalahannya sendiri, sehingga pada saat remaja akan lebih banyak sukses di sekolah dan dalam berhubungan dengan rekan-rekannya, serta akan terlindung dari resiko-resiko seperti obat-obatan terlarang, penakalan, kekerasan, serta seks yang tidak aman. Itu tadi materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Lalu yang keempat ada permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan perkembangan emosional peserta didik. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya adalah permasalahan yang mengakibatkan perkembangan emosional peserta didik menjadi rendah.
Pertama adalah lingkungan pertemanan. Beberapa di antara peserta didik kurang memiliki empati yang baik. Hal ini yang menyebabkan terbentuknya geng dan saling membuli antara teman sebaya. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Pada masa remaja, lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh pada perkembangan emosional. Anak yang tinggal di lingkungan yang baik, kemungkinan besar sikapnya akan baik. Begitupun sebaliknya, anak yang tinggal di lingkungan yang negatif akan berdampak pada sikap dan pembawaan anak yang kurang baik. Akibat pengaruh oleh lingkungan yang negatif, peserta didik sering berbicara kotor, mudah marah, tidak sopan, sering berkelahi, dan melawan guru. Yang ketiga, pola asuh orang tua dan tingkat ekonomi merupakan dua faktor yang juga ikut serta membentuk kepribadian anak. Berdasarkan yang ditemukan, beberapa anak yang suka berbicara kotor, suka berkelahi dan tidak sopan akibat pola asuh orang tua yang salah. Sedangkan beberapa lainnya terjadi akibat faktor ekonomi yang mengakibatkan anak menjadi minder, tidak percaya diri, merasa dikucilkan dan menjadi sasaran bullying. Yang keempat, profesionalisme guru BK. Tugas seorang konselor adalah membantu menyelesaikan masalah yang dialami peserta didik dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Namun dalam hal ini, peneliti mengamati bahwa guru BK kurang mampu memilih pendekatan yang tepat dalam menangani masalah emosional rendah. Yang kelima, fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan tidak maksimalnya proses pembelajaran. Peserta didik tidak dapat menyalurkan bakat dan minatnya secara optimal. Akibatnya beberapa peserta didik merasa dirinya tidak memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dan beberapa peserta didik menyalurkan bakat tidak pada tempatnya. Yang keenam, kurangnya kerjasama dan koordinasi antara guru kelas dan guru BK di sekolah yang mengakibatkan beberapa masalah peserta didik tidak terselesaikan dengan baik yang disebabkan karena salah informasi akibat kurang kerjasama dan koordinasi. Selanjutnya Solusi untuk mengurangi emosional peserta didik. adalah solusi untuk menangani emosional peserta didik. Dibutuhkan proses pembelajaran yang mengarah pada peningkatan kompetensi individu dalam aspek intelektual dan emosional. Keseimbangan di antara keduanya perlu distimulus agar peserta didik menjadi pandai, kreatif, mampu mengontrol emosi, dapat memotivasi diri, mandiri, selalu mawas diri, serta mampu membina hubungan baik dengan orang lain. Menurut Salovey dan Meyer, Lopez tahun 2003 menjelaskan bahwa kecerdasan emosi dapat dicapai atau ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman. Pengalaman dan pendidikan yang diperoleh sejak dini akan berpengaruh terhadap pembentukan kompetensi anak dalam aspek emosional. Sehingga dianjurkan untuk membiasakan anak bisa berpikir kritis, belajar memecahkan masalah, mengajarkan anak mengatur strategi dalam upaya mencari solusi masalah. Dalam kegiatan belajar tersebut, di samping meningkatkan kemampuan berpikir juga sekaligus meningkatkan kemampuan emosi. Disinilah pentingnya pengembangan kecerdasan emosi dalam proses pembelajaran, dan kecerdasan emosi bisa dilakukan mulai dari usia preschool atau paling tidak sejak usia sekolah dasar menurut Ibrahim tahun 2001. Salah satu metode yang dapat membantu melatih pengelolaan emosi secara produktif adalah dengan menerapkan metode debat. Metode debat menurut Sohimin tahun 2014 merupakan kegiatan adu pendapat atau argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Dengan ini akan membantu peserta didik menyalurkan ide, gagasan, dan pendapatnya menurut Zaini tahun 2014. Metode debat termasuk ke dalam pembelajaran aktif atau active learning. Kelebihannya terdapat pada kekuatan dalam membangkitkan keberanian mental peserta didik saat mereka berargumen baik di kelas maupun di luar kelas, sehingga mampu mendorong siswa untuk aktif bekerja sama, berkompetisi dalam pembelajaran, dapat membantu peserta didik mendapatkan pengetahuan keterampilan, sikap secara aktif, membantu menstimulasi diskusi kelas, dan menjadikan suasana kelas yang tadinya pasif menjadi aktif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih yang telah berpartisipasi untuk menyimak video presentasi kelompok kami. Dan mohon maaf apabila masih ada salah-salah kata, karena yang sempurna hanya milik Allah semata. Oke, kalau begitu saya mewakili kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.